Sate. Maksud saya sekte. Sekte umumnya adalah sebuah kelompok keagamaan atau politik yang memisahkan diri dari kelompok yang lebih besar. Nah, biasanya karena pertikaian tentang masalah-masalah doktriner. Dalam sejarah, penggunaannya di lingkungan agama Kristen mengandung konotasi penghinaan dan biasanya merujuk kepada suatu gerakan yang menganut keyakinan atau ajaran yang sesat dan seringkali menyimpang dari ajaran praktik ortodoks. Nah, inilah 5 sekte yang paling berbahaya yang pernah ada di dunia. Children of God adalah sebuah sekte religius yang didirikan pada tahun 1968 di California, Amerika Serikat oleh seorang mantan pastor bernama David Brandenburg. Ya, itu dia. Ajaran ini dikenal sebagai sexual sharing, di mana para anggota komunitas ini bebas melakukan hubungan seksual dengan sesama anggota, sekalipun hubungan pernikahan tetap diakui. Wah, enak bener nih orang. Kini Children of God dianggap sebagai sekte yang sesat. Mereka dituding memperbolehkan hubungan seksual dengan anak di bawah umur dan antar anggota keluarga. Salah satu adagium sekaligus ajaran yang paling terkenal dari sekte ini adalah Tuhan menyukai seks karena seks adalah cinta dan setan membenci seks karena seks itu indah. Oh, kayaknya kebalik deh. Aum Shinrikyo, yang artinya kebenaran agung. Berawal pada tahun 1980 sebagai kelompok spiritual dengan perpaduan ajaran Hindu, Buddha, dan belakangan menambahkan elemen dari penghakiman Kristen. Sekte ini terkenal akibat ulahnya pada tahun 1995. Mereka melepas gas saring di kereta bawah tanah di ibu kota Jepang. Jadi mereka ini nakal ya, atau Bannaki. Tunggu. Bahasa Indonesianya Banna itu apa ya? Pokoknya nakal lah. Akibat kebannakan dan kenakalannya, sejumlah anggota Aum Shinrikyo diadili atas serangan tersebut dan 13 dihukum mati, termasuk Asahara, sedangkan 6 lainnya diganjar hukuman seumur hidup. Branch Davidians adalah sebuah sekte agama sesat yang ada di Amerika. Sekte ini percaya jika mereka ditugaskan untuk menjemput sebuah kiamat. Sekte ini terbentuk pada tahun 1935 di Waco, Texas, Amerika Serikat. Mereka percaya bahwa mereka adalah penjelmaan dari Yesus Kristus dan pada hari penghakiman yang lemah akan dihukum, sedangkan yang kuat akan diberikan hadiah. Lalu, pada tanggal 28 Februari 1993, ATF menyerang Mount Carmel yang merupakan pacokoang dari sekte sesat ini. Ex-slave holders sought to maintain pre-Civil War conditions and intimidate African Americans into submission. So what is the Ku Klux Klan? Seperti yang dikatakan bacot tadi, KKK berarti Ku Klux Klan. Nah, sebuah sekte dari ekstremis Kristen yang ada di Eropa. Awalnya mereka hanyalah warga sipil biasa. Tapi sekte ini kerap kali melakukan aksi-aksi kriminal yang sangat mengerikan. Mereka pernah melakukan pembunuhan kepada tokoh kulit hitam yang dianggap menghalangi mereka. Mereka hanya ingin adanya supremasi kulit putih. Nah, jadi gimana ya nasib orang-orang di sana? White power! In Martinsville, Virginia. White power! Is dangerous not so much because
a whole bunch of Klansmen get together in a room and plan to blow up a federal building or to murder 1,000 people with a bomb. So, it's these kind of lone wolf characters that get frustrated with their leaders, that break away, one day walk out of their house and start shooting. Ksatria Templar atau Ksatria Kanisa adalah tarekat militer Katolik yang diakui keberadaannya pada tahun 1139 dalam bulan Sri Paus yang bertajuk Omne Datum Optimum. Nah, tarekat ini berdiri pada tahun 1919 dan berkiprah sampai kira-kira tahun 1312. Kesatria ini erat kaitannya dengan perang salib. Nah, setelah tanah suci jatuh ke tangan lawan, hubungan bagi tarekat ini turut memudar. Desas-desus mengenai upacara inisiasi rahasia Ksatria Kanisa menimbulkan syak wasangka masyarakat. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Raja Prancis yaitu Philip keempat yang terlilit banyak utang pada tarekat ini. Nah, untuk menundukkan mereka di bawah kendalinya, pada tahun 1307 ia memerintahkan penangkapan para Ksatria Kanisa di Prancis, yang selanjutnya disiksa sampai bersedia membuat pengakuan palsu, lantas dibakar hidup-hidup dengan tubuh terikat dipancang. Jadi, sudah cukup 5 ya? Mau bagaimana lagi? Terpaksa kita sudahin aja. Ya sudah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.